baru pertama kali beribadah bersekutu bersama di Jemaat Rantai Pao, juga yang melalui live streaming, kami mengucapkan selamat datang, selamat bersekutu bersama Jemaat Rantai Pao dan menikmati ibadah pada saat ini. Kami juga mendoakan agar rencana-rencana aktivitas Bapak Ibu pada sepanjang hari ini dan sepanjang minggu ini dipimpin oleh kasih karunia Tuhan dan pengharapan kepada Allah dalam Yesus Kristus. Warta jemaat yang telah ada pada kita masing-masing, ada beberapa yang perlu kita perhatikan lebih mendalam, yaitu kebaktian rumah tangga yang telah dilakukan secara tatap muka di Jemaat Rantai Pao akan menggunakan pelengkap kidung jemaat sepanjang minggu ini. Ada lalat untuk hari kebaktian rumah tangga, yaitu pada hari Selasa 3 November 2020, kelompok 1B1 keluarga Andarias Toding dan kelompok 1B2 keluarga Penatua Agustinus Malisan itu dipindahkan ke hari Rabu. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan yaitu pada poin ke-12 ada kebaktian dan latihan paduan suara lansia Jemaat Rantai Pao. Kemudian pada akta yang ke-13 ada juga berita PWGT, kita perlu memperhatikan secara khusus kelompok-kelompok yang bertugas. Kemudian pada akta yang ke-14, kita dukung bersama dalam doa dan kita perhatikan bagi anggota PWGT, pegawai gereja honor magang di Jemaat Rantai Pao ada ibadah pagi bersama. Kemudian pada akta 15, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, 1 November 2020 dalam ibadah Jemaat Rantai Pao pukul 11 WITA. Dan warga Jemaat Rantai Pao yang sudah mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, ada tertulis di warta Gilvi Kamban Kalelean, Hilary Papayungan, Ski Tony Rangga, dan Fanya Putri Sambeta. Pada akta ke-16, pelayanan peneguhan CD akan dilaksanakan kepada saudara X-Win yang akan dilaksanakan juga pada hari ini dalam ibadah jemaat pukul 18 WITA atau pukul 6 sore. Kita dukung dalam doa bersama. Pada akta yang ke-17, ibadah syukur keluarga Petrus Kamban dan keluarga Dedi Saputra atas selesainya baptisan kudus atau cucu anak kekasih Gilvi Kamban Kalelean akan dilaksanakan pada hari ini sesudah ibadah hari Minggu pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Arnoldus Duma atau Papa Abel atau anak menantu dari Ibu Penatua Dina Rundu Padang Parakpak pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 pukul 1.45 WIB di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta. Jenazah sekarang berada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka yang mendalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan, juga tidak tercantum yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Demikian penekanan warta jemaat pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kita akan bersama-sama beribadah mempersiapkan hati dan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berhimpun dalam minggu yang dicanangkan untuk melaksanakan aksi Pangiu, di mana kita bersama-sama diajak untuk memberikan dukungan bagi kehidupan para pelayan yang sudah lebih dahulu memberi diri
waktu dan kehidupan mereka dalam pelayanan Gereja Toraja. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun ke-12 Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja. Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga dengan tuntunan tema Allah hidup di tengah-tengah kamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bangkit berdiri, kita mulai ibadah dengan menyanyi. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepadanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Salam PKB. Tolebi. Kita nyanyi Mars PKB. Desiama di apa turut-turut ibang nih?
Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membuka dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 akan kita baca secara berbalasan dengan perikop nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Firman Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Soalnya untuk selama-lamanya kasih-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak. sebab dihapuskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin firman Tuhan. Mari kita membaca hukum kasih. Kita berdiri. Dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru. Pengakuan dosa. Mari kita datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus,
untuk mengaku dosa-dosa kita. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa. Ya Tuhan, seringkali kami kurang berhikmat dalam menata waktu sehingga pekerjaan, keluarga, dan pelayanan terbengkalai dan kebaikan. Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita dengar nats persembahan dari Mazmur pasal 107 ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita diiringi dengan menyanyi Tangiara Kasugiran. Tangiara
Ya, kita berdoa. Bapa yang sungguh penuh kasih, terima kasih atas persekutuan yang boleh kami alami di dalam kasih dan nama-Mu. Terima kasih pula Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya sehingga mereka boleh menggunakannya secara bertanggung jawab untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar pula kami menggunakan yang ada pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 105 ayat 1, dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia, bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Kita siapkan bacaan dari Yosua 3 ayat 7 sampai 17. Pertama Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 dan Matius 3 ayat 1 sampai 12. Kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah di hari perhentian ini. Kuduskanlah persekutuan ini ya Allah, supaya kami dilengkapi oleh kekudusan dan kemuliaan Allah yang memungkinkan kami mengalami anugerah berkat suasana surgawi, agar firman Allah yang diperdengarkan dapat kami terima bagaikan benih yang ada di tanah yang subur, yang pada gilirannya bertumbuh baik dan memberi buah. Kami yakin bahwa oleh kuasa Roh Tuhan, kami dapat mendengarkan dengan baik, kami dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari segala cobaan, hal-hal yang mengganggu konsentrasi atau pikiran kami, supaya kami dapat mengalami nikmatnya membaca, mendengarkan sabda Allah. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarkannya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yosua pasal yang ketiga ayat 7 sampai 17 dengan perikop menyeberangi sungai Yordan.
firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang kedua dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan suatu judul perikop pelayanan Paulus di Tesalonika. Firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui
dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin firman Tuhan.
kadami kure sumangapwa. Selamat hari Minggu. Selamat hari PKB GT yang ke-12. Juga selamat hari raya Reformasi 31 Oktober. Kalau kita lihat tema, Allah ada di tengah-tengah kamu. Maajoren tupunga matua lantanga-tangami. Kita mengakui bahwa Allah ada, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita. Kita akui. Dalam Kidung Jemaat 18, Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Atau Kidung Jemaat 66, di gunung dan di lurah, bawah koto. Di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat angkasa Tuhanku beserta, di mana-mana Tuhanku hadirlah. Kidung Jemaat 66, Kidung Jemaat 18. Jadi Allah hadir dalam hidup kita. Allah ada di antara kita. Cocok dengan tema. Itu semua kita akui. Tongennya toh. Tapi dalam kenyataan sehari-hari, coba kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Kalau dijawab ya, ada. Mengapa tega? Mengapa sampai hati bertindak atau melakukannya menyakiti hati Tuhan? Mengapa masih tega bersungut-sungut? Mengapa masih menyembah berhala? Mengapa masih melakukan kejahatan kalau kita akui Allah ada? Kalau saya akui bahwa Allah hadir dalam hidup saya, mengapa teganya saya memukul istri saya misalnya? Mengapa saya kasari anak-anakku? Kalau aku mengakui bahwa Allah hadir. Sedangkan pandita bangke mak joren nih, tak atalah barani langkuan doa anak kata toh. Mitumba sengketa di kuabang mo. Oh sayang, padahal dari pandita. Apalagi kalau kita mengakui Tuhan hadir, ada, seharusnya seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi yang ternyata, yang terjadi sehari-hari, biasa berbeda. Saya mau bawa kita dalam kehidupan sehari-hari, ini tema. Kalau kita jawab, tidak atau entahlah, daerah kapung amat tuh, oh tak kita tandai, lagi tandai ya di Cilur kalah kok semua, daerah kata RK. Ini sangat kontras dengan pengakuan kita tadi. Diakui Tuhan ada di tengah-tengah kita, tapi daerah kapung amat tuh di komnya tak aku tandai, entahlah. Dadi miki ito sarani sumake pondok tedong le. Tong share kato. Beng pusala. Realitas sehari-hari baik pribadi maupun bersama-sama kerap diperhadapkan dengan berbagai tantangan, ancaman dan kesukaran. Pemazmur 107 katakan sesak. Ini tantangan.
sering dialami orang Kristen. Sesak. Apalagi menghadapi corona. Nakuha Pak Musa salusu. Tumala ko irian to suluk na mate. Kuah sakit, berat. Kamatian niki berat, narangan ni pi corona. Sesak ya. Dan juga saudaraku juga Mama Opi. Karena menantu atau saudara kita, Bapak Abel meninggal. Sesak ya. Dan banyak lagi. Yosua juga mendapat tantangan. Coba kalau kita baca ayat 7 kita selami ya. Dari Yosua 3 tadi. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu, natandai. Bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, terkesan di sini bahwa Yosua juga mendapat tantangan dari bangsanya. Nayo tuh lama aja jago susi Musa. Ya motor nak pada hari ini supaya mereka tahu bahwa aku juga memilih engkau mengganti Musa begitu. Kenapa dia yang harus memimpin kita? Kenapa dia harus yang menjadi kepala kita dan seterusnya. Bisa saja tantangan seperti itu ada. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa di Filipi mereka dianiaya, mereka dihina. Tetapi dengan pertolongan Allah kami berani memberitakan Injil Allah. Kami dihina, kami dianiaya, tapi kami tetap memberitakan Injil Allah untuk kamu saudara di Tesalonika. Karena pengakuan akan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kita anali patongan kumaden tongar kapung matua, elok ananya. Apalagi mereka mencari nafkah sendiri, tidak membebani. Yohanes Pembaptis mendapat tantangan dari orang Farisi dan orang Saduki. Orang Saduki, orang Farisi, orang-orang Yahudi menganggap diri dan bangga bahwa mereka adalah turunan Abraham, anak-anak Abraham. Nah sangai kumala otomatis bang pasakena pungamatua jomi Abraham lah kau kalian atau. Karena itu apa kata Yohanes Pembaptis? Hai kamu turunan ular beludak. Allah dapat menjadikan bagi anak-anak Abraham batu-batu ini. Muyate batu kema apatongan nila kopungan matua. Kemengkatobai. Dia adalah anak Abraham. Yate kamu turunan darah daging Abraham tapi yang tak memang apatongan sama mi turunan ular beludak. Nah, itu. Allah menjadikan anak-anaknya bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah sedia pada akar pohon. Tebang. Ya nata ana membuah, melo, tebang. Buah di sini adalah pertobatan. Alat penampi sudah di tangannya. Yang kosong keluar. Ditaapi. Yang langkonat nasorombon angin. Torlo malapuna.
Kristus datang seperti membawa penampi. Karena itu ada seruan pertobatan. Tapi sering kita memang dimusuhi. Kita menyampaikan seruan pertobatan, sering ada juga yang musuhi. Sampai sekarang. Tidak hanya zaman Yohanes, sekarang. Dalam keadaan seperti inilah, pertolongan Tuhan sangat-sangat dinantikan. Yana Susimoto, kita sangat membutuhkan atau menantikan pertolongan Tuhan. Coba tema dari ayat 9 dan 10. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan. Ini penduduk asli Kanaan ya, ada 7. Orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus di depan kamu. Sepintas kita baca, tapi kalau dalam penghayatan Israel sangat tajam, dalam. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Allah yang diakui Israel. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang bertindak dalam sejarah, Yahweh. Berbeda dengan berhala. Berhala punya mata tidak melihat, punya hidung tidak mencium, punya telinga tidak mendengar, punya hati tidak merasa. Tapi Allah adalah Allah yang hidup bertindak dalam sejarah. Allah murka. Allah mengasihi. Allah mempedulikan. Allah membimbing. Allah sebagai ibu, Allah sebagai ayah. Jadi Allah yang hidup. Itu Allah yang kita sembah. Benar kalau Allah ada di tengah-tengah umatnya. Dia hidup bertindak. Dan sungguh-sungguh akan dihalaunya penduduk tanah Kanaan. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Akan memberikan tanah Kanaan. Janjinya. Karena itu dihalaunya bangsa-bangsa yang menduduki tanah Kanaan. Dan akan dikaruniakan kepada Abraham dan turunannya. Supaya dari situ menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebuah jaminan akan kepedulian dan keberpihakan Allah yang membuat mereka terkagum-kagum menyaksikannya. Ketika berangkat dari perkemahan dari seberang Yordan bagian timur, bertentangan dengan Yeriko bagian barat, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan. Tabut itu di dalamnya ada 2 loh batu dan tongkat Musa. Tabut perjanjian atau peti perjanjian. Itu lambang kehadiran Allah di antara umatnya. Itu lambang kehadiran Allah di antara umatnya. Segera setelah kaki para imam itu menginjak kakinya di air sungai Yordan, maka berhentilah air dari hulu sungai Yordan. Susito tembok lengan. Demikian dengan air yang mengalir ke Laut Araba atau Laut Asin atau Laut Mati itu kering. Kita ingat orang Israel yang menyeberangi Laut Kolsum. Datang angin Kamsil, membelah laut kering, orang Israel lewat. Itu kuasa Tuhan. Itu keajaiban Tuhan. Karena Allah hadir. Jadi kalau Allah hadir dalam hidup kita, percaya. Ada saja keajaiban yang terjadi.
Coba kalau kita masing-masing merenungkan atau menceritakan pengalaman kita, pasti ada. Saya sendiri banyak saya mengalami keajaiban-keajaiban Allah yang Dia nyatakan dalam perjalanan hidup saya dan tentu kita semua. Mereka dapat menyeberangi sungai Yordan, perbuatan Allah yang ajaib dan dahsyat. Itu terjadi oleh karena mereka menaati perintah Allah. Mereka percaya kepada firman Tuhan. Coba seandainya mereka tidak percaya, tentu air itu tidak akan menjadi kering. Allah setia pada janjinya, yakni memberikan tanah Kanaan menjadi pusaka umat pilihan. Jadi Allah ada di tengah-tengah umatnya, menolong, melindungi dari segala tantangan dan dari segala ancaman di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, perjalanan hidup kita, baik orang seorang maupun jemaat atau juga keluarga, kita seperti menghadapi derasnya arus sungai Yordan. Kalau kita bayangkan derasnya air sungai Sa'dan. Tapi tak mulai. Apa kira-kira yang kita hadapi sekarang sebagai derasnya air sungai Yordan yang kita harus lalui, hadapi? Pertama, ancaman COVID-19, Corona. Kapan harusnya berhenti? Pirantong harana tak ada te Corona, toh? Ini kan ancaman. Masalah-masalah ekonomi akibat langsung dari melindungi diri dari virus corona. Malah mikir di karantina, balik gua malah ndak akan deh. Ini pasti berakibat kepada ekonomi. Ini di depan mata kita ya, ini semacam arus sungai Yordan yang akan kita seberangi atau kita hadapi. Masalah-masalah apa lagi? Masalah-masalah sosial. Kita pakai masker. Secara sosial itu menghalangi kita. Lah si pak akara kita mak masker kan lah. Nah lamare kita pun tuh ke makari le. Nah yang dia mak masker mau, jadi aduh. Pasti ini menghambat komunikasi lah. Ini masalah sosial. Tapi harus ditaati ya. Si salama kita emta si salama. Tidak. Si sibang amik kita. Apalagi itu bisa siambiambek itu bisa siapa? Alai siapa patut temu? Corona, mata aku bagi corona. Itu kan masalah sosial ya. Jarak itu bisa siruku-ruku oke. Tamak cerita solah, tu te mana demo tu malai miki. Apalagi itu tu tas ujo mi tondok-tondok zona merah. Alalai ki, pasal ki kaleta. Waduh. Secara sosial itu tidak bagus ya. Tapi apa boleh buat? Ini kita hadapi. Nah budak patoh tuh dampak-dampak daripada COVID-19 dengan masalah-masalah sosial. Dan keluarga tak menikah, keluarga tak kematian lama lagi. Oh, biasa mikir negara itu jubanuan, kau ada ami male, apalagi daerah-daerah zona merah. Demikian juga dengan masalah politik. Ini kan kita hadapi. Pirantongarah nata ete mani politik. Ha, toh. Pirantongan dalam nata. Ini kan harus di depan kita. Maksud saya tidak ada. Karena apa? Tipis sekali antara mani politik dengan ongkos politik lah. Tipis.
Na di kuya kena. Tak ada den pakai seng. Ni ada memilih tapi litong ni bana lah pemimpin ta. Toh. Tapi ya dem mau tu jolu kampung anak kuat. Minda indah mau bekan ni seng. Ya mau kami kipilih. Aduh. Ini kan di depan mata kita lah. Piran nalata itu. Kita tidak tahu. Tapi kita hanya meminta kuasa Allah ya. Menolong kita. Dari pergumulan menghadapi tantangan, seruan Yosua menggembah kembali ya. Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya. Kalau tidak penduduk Kanaan bisa dikatakan akan dihalaunya segala tantangan, ancaman, rintangan termasuk COVID-19, Corona. Kalau seruan Yosua itu menggema di dalam hidup kita. Percaya. Yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah kita dan karena itu bersyukurlah sebagai umat yang sedang dibimbing Tuhan. Yakinlah roh Tuhan menolong untuk kita lebih arif dan bijaksana menyikapi hari-hari hidup kita. Ada masalah, tapi kita juga bijaksana menghadapinya. Kurang barak langkah pipe, sidi odinasu. Iya, ini menghadapi masalah-masalah ekonomi. Dan berilah dirimu untuk selalu dibaharui oleh firman-Nya. Kita hidup di dalam pembaharuan firman Allah, ya, hari reformasi. Gereja itu sudah diperbaharui dan terus-menerus diperbaharui. Jadi kita ini sedang berjalan dalam pembaharuan Allah. Dan kita yakin bahwa rohnya yang hadir, Allah yang ada di antara kita akan senantiasa membaharui hidup kita dengan firman-Nya. Jadi hiduplah sebagai umat yang kudus, karena Allah yang ada di tengah-tengah kita itu kudus. Bertindaklah sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi berbagai tantangan arus derasnya kehidupan ini. Percaya Allah menolong kita. Amin. Yang kita bawa dalam doa syafaat ada 21 anggota jemaat. Dalam berita jemaat 20, tapi ada yang tambahkan Ibu Albertine Galah atau Nek Kevin di Rumah Sakit Elim. Kemudian anggota jemaat jangan berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini sudah ada dalam warta jemaat. Kita sampaikan salam dan kita doakan. Kemudian orang tua lansia, kemudian pelayanan jemaat dalam minggu ini, usaha pekerjaan warga jemaat, pelayan baptisan kudus sebentar,
pelayanan peneguhan sidi juga hari ini, dan yang berduka. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah syafaat kami. Kami mohon kiranya firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan sungguh berakar dalam hidup kami, supaya kami sungguh yakin dan percaya bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kami. Allah yang tidak membiarkan kami sendiri mengerungi derasnya arus tantangan hidup. Tuhan, tunjukkanlah selalu kehadiran-Mu yang ajaib, menolong kami supaya kami tetap bersemangat, bersukacita menghadapi hari-hari hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, Engkau juga memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun hari ini dan minggu ini. Tuhan sempurnakan sukacitanya di hari ulang tahunnya untuk meyakini bahwa Allah hadir. Allah ada di tengah-tengah umatnya dalam menjalani hari-hari hidupnya. Dan percaya bahwa kalau Allah yang membimbing kami tidak akan pernah khawatir dalam menghadapi berbagai tantangan atau masalah-masalah atau ancaman. Kami juga doakan warga jemaat yang sedang sakit atau yang lemah. Oh Tuhan, berkatilah upaya-upaya perawatan, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit, supaya mereka dapat sehat, mereka dapat kuat dan melakukan segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Engkau kuasa Tuhan menyembuhkan umat-Mu. Dengarkan doa kami. Demikian juga yang lansia, kuatkanlah ya Tuhan, segarkanlah supaya tetap sehat, segar sampai kapanpun juga mengakui karya Allah dalam hidupnya. Bahwa usia tua, usia lansia adalah juga anugerah Allah yang patut kami syukuri. Tuhan, Engkau juga menghibur yang berduka. Ada beberapa yang berduka. Bapak Pendeta Musa Salusu karena saudara meninggal di Manokwari. Demikian juga dengan Ronaldus Duma, Bapak Abel. Tuhan, Engkau kuatkan keluarga. Engkau kuatkan yang berduka. Bahwa hanya dengan kasih-Mu Tuhan, hanya dengan jaminan kehidupan-Mu yang Kau berikan, menjadi penguat bagi orang yang berduka. Karena kami yakin dalam Tuhan kami tidak hilang. Dalam Tuhan kami telah memperoleh jaminan hidup untuk selamanya. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha-usaha pekerjaan warga jemaat. Kiranya apa yang mereka usahakan atau kerjakan, Tuhan berkati
untuk memberi kesejahteraan kepada anak-anak Tuhan, dan juga untuk mensyukuri anugerah Allah dalam hidupnya, dan yakin bahwa kalau Allah ada, kalau Allah hadir dalam hidup kami, tak satu pun masalah yang kami hadapi sendiri tanpa Tuhan yang menolong. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Tuhan, bimbinglah mereka. Kiranya dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu, mereka dapat menghadapi masa depan di dalam Tuhan. Berkatilah pelayanan hari ini untuk baptisan kudus, untuk peneguhan sidi, supaya terlaksana dengan baik, dan mengakui bahwa Allah yang kuasa telah memberikan kepada kami jaminan hidup melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kami juga mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan minggu ini, bahwa apa yang dilayangkan minggu ini dapat dilaksanakan dengan baik, supaya jemaat Tuhan ini bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih untuk menyaksikan keagungan kasih Allah di dalam Kristus. Berkatilah pendeta jemaat, berkatilah para penatua, para diaken, dan juga pengurus atau pengasuh OIG. Para kaum bapak ya Tuhan, berkatilah supaya menjadi teladan, menjadi imam dalam keluarga, supaya kehadiran kaum bapak dapat menjadi panutan bagi keluarga, bagi banyak orang, bahwa melalui itu juga Allah menghadirkan berkat-Nya untuk menuntun umat-Nya ke jalan Tuhan dan jauh dari segala cobaan-cobaan dunia ini. Berkatilah pemerintah kami, berikanlah kebijaksanaan, kemampuan untuk menata pemerintahan dengan baik, supaya masyarakat kami ini, bangsa kami ini makin lebih baik. Menghadapi pilkada yang akan datang, Tuhan tolonglah kami, supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab kami, kewajiban kami sesuai dengan undang-undang dan berkenan di hadapan Allah. Oh Tuhan, sempurnakanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajak kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku memulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita.
saudara-saudara, pergilah dan ketahuilah bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Terpujilah Allah kita yang hidup. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Tuhan tiada bertepi. Bersyukurlah kepada Tuhan.